Gimana Tom? Konnya saman, lahar goyang. Ya. Ini laharnya kena juga ya? Laharnya kena juga? Iya, ini lah. Coba pegang dikit terasa. Bentar ya. Nah, udah lahar. Nah, terus ini langu warga oli juga sudah kena. Sealnya udah bocor. Ya, yang penting kita ngasih tahu dulu kan, namun nak sekedar ngelurus ke shop besok. Lurus ke shop dulu. Tuh. Yang jelas kita ngasih tahu kan ini seal bocor sama lahar kena itu nah. Kalau nak ngepres segitiga ya sekitar itu gayanya. Yo. Kalau lahar 35 tambahin baik kan 20-an. Nah, kalau seal shop lain lagi. Ini kan untuk kebocoran ini kan keluar ke oli ya kan. Bocor ya. Jadi sealnya udah kena. Ini kan oli kalian nah. Oli shocknya keluar tuh Takutnya tidak ya, yang jelas main shocknya tuh kurang karena olinya kan tidak normal kan, sebelah sana ya tidak keluar, sebelah sana keluar, jadi tidak seimbang shocknya. Ya terserah kamu lah, menda ngurus ke shop dulu dah. Kalau ada rezeki lain juga ya baru ganti shop. Dan pelaharnya masih aman lah kayak. Kalau paham Tidak apa-apa lah, tidak terlalu ini ya. kalau nak dipakai ya pakai dulu dah. Masih aman. Iya. Tadi melurusi dulu. Lurusin dulu ya. Jadi terang toh. Oke teman-teman, jadi kita kedatangan motor Vario tahun berapa? Tahun 2006. Habis kecelakaan, jadi mengakibatkan segitiganya kena ini Mas Bro. Ini boleh dilihat di sini dong. Nah, ini roda sama spakbornya sangat jauh. Jadi kita harus mengepres di bagian shock dan segitiganya nanti. Untuk seal-sealnya udah bocor juga, dan tapi kita harus mengerjakan di bagian shocknya dulu Mas Bro. Oke, kita coba akan buka dulu dan kita akan kerjakan langsung. Oke teman-teman, jadi dari sini kelihatan juga untuk shock ini nggak senter atau nggak selurusan dengan yang di. Jadi kita harus buka dan kita harus press untuk segitiga dan kita press juga di bagian shock. Oke, lanjut. Jalan lewat dulu. Oke teman-teman, jadi motor Vario ini kita bisa lihat dari sini, ini udah nggak lurus, bagian atas itu agak ke belakang ya. Nah, terus di sini sangat jauh sekali itu bengkelnya, ini agak ke sini dan ini juga terlalu ke sini. Oke. Di motor kali ini kita melakukan pengepresan lagi di segitiga untuk motor Vario. Mungkin video seperti ini sudah pernah saya bilas atau pernah saya bahas yang sebelumnya, kalian bisa klik di atas ya untuk pembahasan cara ngepres. Dan kali ini juga kita harus memvideokan lagi untuk video kali ini mengepres segitiga motor Honda Vario gitu. Oke, lanjut, kita akan coba press dulu untuk motor ini dan kita akan meluruskannya kembali gitu. Seperti biasa kita masukkan ke alatnya dan kita pakai dongkrak seperti biasa, pakai dongkrak dan pakai besi penahan seperti ini supaya tidak bisa lari segitiganya gitu.
Oke, kita coba persingkatkan saja video ini karena membutuhkan waktu yang cukup lama nih teman-teman. Jadi kita persingkat, sorry ya Bang Bro. Oke teman-teman, jadi cara ngepresnya seperti yang pernah saya bahas ya teman-teman. Nah, jadi ketika bengkangnya sebelah sini, kita harus dongkraknya sebelah sini, kita naikkan, dan kita harus memasang ganjalnya seperti itu supaya tidak ada pergerakan di sebelah kiri gitu. Nah, jadi kita harus menggerakkan sebelah kanan saja karena yang sebelah kanannya yang bengkang gitu. Nah, tadi saya sudah dongkrak sebelah sini sudah, sebelah kiri ini sudah sangat parah tadi. Jadi saya udah naikkan dan tinggal sebelah sini lagi tinggal saya naikkan kembali supaya sejajar dan supaya dengan as yang tengah ini juga sejajar nanti gitu. Oke, mungkin video ini mungkin udah berulang-ulang kali saya bahas tentang masalah press segitiga, dan kali ini saya bahas kembali untuk supaya sekedar berbagi ilmu dan berbagi pengalaman buat teman-teman saja, bukan bermaksud untuk mengajari atau menggurui teman-teman ya. Kita di sini sekedar sharing dan semoga saja bermanfaat buat teman-teman. Oke, lanjut kita akan press kembali dan nanti kita akan selesaikannya untuk secara lebih cepatnya Mas. Ini udah kita press, udah bisa lurus kembali. Oke. Oke, bisa lurus kembali dan bisa senter bagian antara sok ke sok bagian sebelah kiri. Oke. Nah, jadi tinggal kita pasang dan nanti kita akan coba tes jalan dan tes drive untuk di motor ini teman. Mas Bro, tinggal kita pasang dan kita lakukan penyusunan di velor komstir. Oke teman-teman, jadi untuk asok sama asok sebelahnya udah lurus dan udah kembali normal, alhamdulillah 90% kembali normal ya, 90% kembali normal. Oke, jadi mohon maaf jika video ini kurang lengkap atau kurang jelas karena cara press segitiga udah pernah saya bahas dan pernah saya ulas yang sebelum-sebelumnya pada video saya gitu. Oke, ini kita tinggal tahap pemasangan bodi dan nanti kita coba akan tes drive dan tes jalan untuk kenyamanan dan keamanan di shock depan ini. Oke Mas Bro, jadi untuk PR nya masih banyak nih, seal shocknya masih bocor dan kelahar rodanya juga belum mau diganti oleh yang punya karena keterbatasan modal. Nanti kalau punya rezeki mungkin digantinya. Jadi setidaknya yang penting saja dulu untuk pengerjaannya ini dan kita melakukan pemasangannya dulu.
Dan spakbor juga belum diganti. Ini spakbor udah pecah-pecah. Oke teman-teman, jadi dimanapun kalian berada, sahabatku, dan di sini saya sedikit mengasih tips kepada teman-teman atau adik-adik yang menonton video ini. Apa saja sih ciri-cirinya kalau segitiga itu kena atau bengkang? Ya, nah yang pertama ciri-cirinya yaitu spakbornya yang harus kita perhatikan. Cuman kalau spakbor kondisi seperti ini, seperti apa kita harus mengecek segitiga kena atau tidak? Begini. Kalau memang spakbornya udah koclak kayak gini, jadi kita patokannya di sini teman-teman. Tuh, kita harus berpatokan dengan asok ini dengan asok yang sebelah sana. Itu kita lihat saja dari samping dan kita perhatikan benar-benar lurus atau tidak gitu. Kalau memang dia bengkang, dia pasti salah satunya ada yang melenceng atau ada yang ke depan, ada juga yang ke belakang gitu. Gitu. Yang kedua ciri-cirinya yaitu kalau memang spakbor ini bagus, kalau memang spakbor ini bagus, kita harus perhatikan spakbornya dengan roda depan, dengan ban. Ujung spakbor kalau ini masih standar, kalau nggak patah maksudnya, itu harus lurus dengan ban. Ya, ini pas di tengah-tengah spakbor, itu harus lurus di tengah-tengah ban gitu teman-teman. Oke. Mungkin itu saja untuk cara mengecek atau cara mendeteksi segitiga bengkang atau tidak gitu. Nah, untuk yang kedua, di komstir itu sebenarnya yang bikin berpengaruh yaitu seperti stang mau belok sendiri, dan ketika kita lagi bawa jalan itu stangnya kayak mau belok sendiri teman-teman, jadi berlawanan arah terus. Nah, itu ciri-ciri komstir kena gitu. Kalau segitiga yang kena seharusnya enggak seperti penyakit komstir. Nah, komstir itu seperti itu tadi, ingin belok-belok sendiri. Nah, cuman kalau segitiga itu cuman sekedar bengkang dan nggak lurus atau nggak senter. Itu saja penyakitnya atau keluhannya gitu. Oke. Nah, yang ketiga kita kasih tips juga cara mengecek bearing roda kena atau tidak. Gini, kita naikkan rodanya dan kita coba mainkan goblak atau tidak. Nah, kalau memang seandainya goblak berarti bearing rodanya kena atau udah soplek gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk tips-tips cara mengecek segitiga dan bearing dan komstir. Nah, lanjut pada video kita ini, kita akan mengetes motor ini untuk kenyamanan lagi berjalan. Oke teman-teman, jadi untuk kenyamanan udah sangat nyaman dibawa, cuman masih terkendala di seal shock dan bearing depan, karena tuan yang punyanya untuk mengundurkan supaya tidak mengganti dulu karena keterbatasan biaya. Nanti kalau ada rezeki baru dia ganti. Oke, lanjut, kita akan memasang bodinya dan tinggal kita menunggu yang punyanya datang untuk mengambil motornya nanti. Lanjut, pilot. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini, dan untuk varionya udah kelar, alhamdulillah. Tinggal kita nunggu yang punyanya datang dan tinggal mengambil motornya. Jadi untuk video kali ini saya mohon maaf jika dalam video ini kurang jelas, dan harap maklum karena saya pemula untuk bermain di YouTube. Dan
Mohon maaf jika keterangan atau penjelasan saya kurang tepat dan kurang jelas teman-teman. Jadi buat teman-teman mohon maaf sekali lagi dan terima kasih banyak yang sudah nonton. Jika memang tidak tepat, kalian boleh lengkapi dengan tulis komentar di bawah ini agar kami lebih semangat lagi membuat video-video, dan kami juga minta saran dan kritiknya dari teman-teman seperti apa untuk kedepannya. Dan terima kasih banyak yang sudah ngasih saran selama ini dan kritik saya selama ini. Terima kasih banyak juga yang sudah nonton video ini. Oke teman-teman, jadi untuk press segitiganya udah kelar. Alhamdulillah, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi membuat video-video terbaru. Dan sampai jumpa pada video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan kegiatan yang positif, hindari narkoba. Bye-bye. Oke, Mas Bro, jadi terima kasih banyak sudah nonton. Dan kami butuh kritik dan kami tidak butuh pujian. Terima kasih banyak yang sudah kritik selama ini, sehingga kami bisa membuat video-video terbaru lagi untuk lebih bagus ke depannya buat teman-teman semuanya. Jadi intinya kami butuh kritikan, bukan butuh pujian. Oke deh. Maaf, bukan sombong. Jadi karena pujian itu karena kritik itulah kita bisa mengubah atau memperbaiki video-video supaya lebih bagus ke depannya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja dalam video ini. Semoga dalam penjelasan video ini lebih tepat dan akurat dan jelas buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.